Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi atau biasa dikenal dengan sistem pernafasan. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu, kita manusia bernafas itu menghirup apa? Kemudian apa yang kita keluarkan? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi tersebut. Nah, untuk pembahasan materi kali ini meliputi yang pertama ada pengertian respirasi, kemudian yang kedua organ-organ dalam respirasi, yang ketiga ada mekanisme pernapasan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, secara umum pernapasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi pernapasan meliputi dua proses. Yang pertama, respirasi eksternal. Respirasi eksternal yaitu pertukaran udara yang mengandung oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus atau alveoli. Dan yang kedua yaitu respirasi internal, yaitu perombakan makanan atau oksidasi makanan yang menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel, tepatnya di dalam mitokondria. Kemudian, organ respirasi meliputi hidung, tenggorokan, bronkus atau cabang bakung tenggorokan, dan paru-paru yang di dalamnya terdapat alveoli atau alveolus yang biasanya disebut dengan gelembung-gelembung udara atau kantong udara. Nah, kemudian kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut? Nah, pernafasan dada terdiri dari tahapan inspirasi. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi yang mengakibatkan tulang rusuk terangkat, rongga dada akan membesar, kemudian paru-paru akan mengembang, dan tekanan udara di dalam rendah, kemudian udara akan masuk. Dan yang kedua ada tahapan ekspirasi, di mana bila otot antar tulang rusuk berelaksasi yang mengakibatkan tulang rusuk menjadi menurun dan tulang dada akan mengecil, kemudian paru-paru akan mengempis, tekanan udara di dalam akan tinggi dan udara akan keluar.
meliputi tahapan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi di mana di saat otot diafragma berkontraksi. Diafragma itu yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Inspirasi saat otot diafragma berkontraksi hingga agak mendatar, yang mengakibatkan rongga dada akan membesar, paru-paru akan mengembang, tekanan udara di dalam menjadi rendah, dan udara akan masuk. Kemudian ada fase ekspirasi. Ekspirasi terjadi bila otot diafragma berrelaksasi sehingga menekan paru-paru ke atas, yang mengakibatkan rongga dada akan mengecil, paru-paru akan menempis, tekanan udara di dalam akan tinggi, dan udara akan keluar. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi dari frekuensi pernapasan. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Kecepatan pernapasan pada perempuan atau wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan karena paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata mampu menampung udara sekitar 5-7 liter. Sedangkan wanita hanya sekitar 4,2 liter saja. Kemudian yang kedua ada umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal tersebut karena sel-sel tubuh bayi atau balita sedang mengalami fase pertumbuhan sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen. Sedangkan volume pada paru-parunya relatif lebih kecil. Kemudian orang yang sudah tua juga memiliki frekuensi lebih banyak karena kontraksi otot diafragma tidak sebaik masih muda, sehingga udara pernafasan yang mampu dihirup lebih sedikit. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen akan bertambah. Kemudian posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Karena posisi tubuh berdiri menyebabkan otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang berpengaruh pada tingkatan frekuensi pernafasan. Baiklah, sampai di sini video saya. Nah, untuk tugas minggu depan, kerjakan soal LKS halaman 14, 1 sampai dengan nomor 5. Sampai di sini dulu video dari saya. Lebih dan kurang harap dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.